Ini trust issue kebanyakan soal apa sih? Sebenarnya kalau misalkan trust Yang issue terjadi ini, gitu. kalau misalkan orang-orang ya, biasanya mereka tuh jadi sulit untuk membuka hati pada orang lain. Halo, selamat datang kembali bareng sama aku Minpeng dan juga ada sebelah kanan saya Sano, lupa, maaf. Oke. Di sini cantik semua, Cantik fokus semua. teralihkan, maaf nih. Betul sekali, aduh sedikit bingung gitu kan. Iya. Jadi gak fokus gitu sama ini. Kali ini kita mau bahas apa nih, A? Nah, bebas lah. Kalau nggak salah nih. Hari ini tuh harusnya gue meeting, tapi gara-gara disuruh, bukan disuruh, gara-gara harus syuting, jadi nggak jadi meeting ya. Meeting. Harus bagus materi. Harus bagus materinya. Berarti harus agak-agak deep dong. Boleh. Biar orang ya siapa tahu ada yang relate juga gitu. Kita sharing is caring tuh jadinya. Boleh dong, relate sama isi kantor. Ya. Oh pasti. Sharing. Pasti banyak yang relate meskipun pada diem. Iya betul sekali. Soalnya ini mengenai zaman-zaman sekarang tuh musim banget yang namanya trust issue. Iya ya. Iya betul. Jadi, Trust issue. Anak-anak zaman sekarang tuh emang apa ya? Gak bisa lupa gitu. Jadi ke bawah-bawah terus gitu. Mengatok bahwa masa lalunya itu akan terjadi lagi di masa depan gitu loh. Problem. Padahal ya, setahu aku, sepemikiran aku gitu. Aduh, sakit banget nih ngomongnya. Oke. Sebenarnya semua manusia itu kan emang punya masa lalu ya guys ya. Punya dong. Punya dong. Saya juga Terus, punya. pasti tiap orang juga punya masa lalu yang buruk dong. Maksudnya ada hal-hal yang ada lah pasti. tidak baik lah gitu kan. Ada dong. Jadi sebenarnya kalau kata aku, kita tuh nggak usah meratapi masa lalu. Gitu. Iya, nggak usah kayak gitu. Nggak penting ya. Cukup jadi introspeksi diri aja gitu. Sedap. Boleh ya? jadiin. Hah? Lanjut. Jadi Lupa lanjut. yang penting kita tuh bisa ngelakuin yang terbaik ya, supaya kita bisa upgrade diri lah gitu. Lakuin yang terbaik setiap harinya. Kalaupun gagal, ya tinggal coba lagi gitu. Jadi bukan jadi akhir segalanya sebenarnya. Ini trust issue kebanyakan soal apa sih? Sebenarnya kalau misalkan yang terjadi ini, gitu. Kalau misalkan orang-orang ya, biasanya mereka tuh jadi sulit untuk membuka hati pada orang baru. Karena masa lalu. Betul. Jadi masa lalu itu berdampak buruk, dianggap sama semua. Itu dia. Emang begitu? Pada diem bos. Ada yang jawab. Ada yang jawab. Oke. Jadi trust issue di para apa? Bocil kematian. Trust issue di bocil kematian tuh kayak gitu loh. Jadi kayak bocil-bocil zaman sekarang tuh mikirnya, aduh takut terjadi lagi nih di masa sekarang atau di masa yang akan datang gitu. Berarti dianggap sama dong kalau gitu ya? Betul. Iya dianggap sama berarti. Dianggap sama. Itu pemikiran kayak gitu. Bad tuh. Not good tuh. Harusnya nih ya, kalau misalkan ngomongin, sekarang kita lebih fokus lagi deh ngomongnya. Cara untuk ngebuka hati buat orang baru deh. Wah, dari lu dulu aja kalau itu. Cara membuka hati untuk orang baru. Kalau versi saya kan orang barunya nggak ada. Kalau dari aku sih untuk membuka hati ke orang baru ya, itu yang pertama kita itu harus bisa ngasih kesempatan dulu loh. Ke orang baru? Ke orang baru. Termasuk kita harus mengenalin dulu diri kita sendiri nih. Akhirnya kita memberikan kesempatan untuk orang baru, setidaknya untuk jangan menyamaratakan orang baru itu akan sama seperti orang yang ada di masa lalu gitu loh. Ya iya sih harusnya begitu dong. Cuma faktornya biasanya apa sih sampai trust issue-nya itu kok maksudnya jadi apa namanya? Jadi muncul gitu loh. Itu kan pasti ada faktor-faktornya tuh. Ya, mungkin, biasanya apa ya? Biasanya mungkin karena apa dong biasanya ini anak-anak? Trust issue karena apa biasanya? Karena apa sih?
Contoh. Ya. Sakitin mungkin. Oke, disakitin. Posesif berlebih mungkin. Posesif berlebih, sering dengar. Posesif berlebih. Atau ada yang dihianatin mungkin. Dihianatin. Oh, itu paling tipikal. Itu paling tipikal banget. Yang paling umum tuh dihianatin dulu. Paling banyak tuh dialami. Kok sepi ya? Kok sepi ya? Ini teman-teman kayaknya banyak yang kena nih gitu kan, kayak santai aja kali gitu. Jadi kalau misalnya lo di studio nih ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 orang. Maksudnya 4 perempuan. 4 perempuan nih sekarang di studio nih. Kayaknya story-nya sama, mirip-mirip lah. Mungkin. Lagi rapuh banget. Betul. Agak sulit gitu untuk membuka hati buat orang baru gitu kan. Ya, namanya juga bocil kematian. Bocil kematian. Serem banget sih. Emang serius namanya bocil kematian? Gue nggak tahu nih. Biasa itu dari YouTuber sebelah. Oh, bocil kematian. Dari tetangga. Shinigami. Selain ngasih kesempatan, Ngasih kesempatan, maksudnya ini buat apa namanya? membuka hati untuk orang baru. Membuka kita hati ngasih buat orang kesempatan baru. buat orang baru masuk ke dalam kehidupan kita. Minimalnya kita itu harus bisa, setidaknya kalau misalkan kita menutup diri, ya kan? Kita terus menutup diri dan tidak menerima orang baru, terus memberikan kesempatan untuk orang baru, itu otomatis gak akan ada pengalaman baru yang didapat gitu loh. Nggak ada cinta yang lain. Betul. Bukannya cinta itu cinta. Sebenarnya kalau menurut AA nih. Oh, gua. Ya, menurut AA. Kalau menurut AA nih, kalau misalkan perjalanan masa lalu menuju masa depan atau menuju masa sekarang atau lagi dijalani itu biasanya perumpamaannya kayak gimana sih? Gampang dong. Nggak gampang ya, maksudnya gini. Kalau dulu ini mungkin sebagian pasti bakal nganggap brengsek, mungkin dibiarin aja lah ya. Bodoh amat. Kalau dulu itu yang mantan. Terus hubungannya tidak berjalan sesuai rencana. Itu sama gue cuma dianggap sebagai materi tambahan. Kan kalau kita lagi belajar kan, SD, SMP, SMA, kuliah, dan terus sama. Mantan 1, mantan 2, mantan 3, mantan 4, merit. Itu dong. Jadi kalau misalnya trust issue, ya pasti ada mungkinnya, tapi nggak lama-lama amat lah gitu. Karena cowok itu kan harusnya mencari, bukan nunggu. Betul. Iya kan? Cowok nungguin. Cowok tuh nyari. Jadi kalau yang ini nggak sesuai rencana, gue nggak bilang ini jelek ya, nggak sesuai rencana, ya udah berarti kan bikin rencana baru. Cuma rencana baru itu berdasarkan pengalaman dari rencana sebelumnya. Jadi lebih baik lagi tuh. Iya kan? Iya benar. Betul kan? Betul. Logika sederhana aja lah. Kalau misalnya yang ini nggak mulus, yang berikutnya kan ketahuan. Ini penyebabnya apa? Atau misalnya faktornya kan banyak lah gitu. Bisa dari kitanya mungkin ya. Atau dari si pihak ceweknya. Atau dari lingkungan, apapun kan bisa. Tapi kan ini jadi pelajaran buat yang berikutnya. Gitu aja terus sampai dapet. Harus dikasih kesempatan berarti. Iya dong, kesempatan itu kan kalau orang bilang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Itu orang bilang ya. Tapi kan kita juga bisa bikin kesempatan ya. Mulai paham. Mulai paham. Itu mah gua ya. Tapi kalau orang lain ya beda, nggak masalah. Nggak masalah juga. Tadi kan kalau gua dulu kayak gimana ya seperti itu. Jadi ini pelajaran tuh dalam arti memang bener-bener jadiin materi aja. Bener gak sih? Gue dapat materi baru nih gara-gara putus gitu loh. Jadi nextnya gue tahu harus ngapain. Atau misalnya gue tahu harus bersikap seperti apa. Itu kan semua nggak bisa harus. Maksudnya gini, nggak bisa cuma dari sisi kita doang sebagai laki-laki. Tetap semua juga harus dianalisa gitu lah kalau bahasa ini ya. Bahasa kontennya harus dianalisa. Di riset. Iya, harus di riset dulu, betul. Tapi pasti bakal ada yang ngomong, bang kok hati di riset? Gue gak ngomongin hati, ini kan ngomongin lebih ke kondisinya dulu. Kalau hati ya itu balik lagi, hati mah gak ada yang tahu. Ya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, benar. Terus nih ini
Di materi itu ada nih, di materi itu kan. Oh, ada materinya. Iya, ada materi nih. Di materi itu ada yang ketiga tuh katanya selesaikan masa lalu nih. Selesaikan masa lalu, bahasannya. 1, 2, nggak tahu lah siapa aja. Jadi gimana maksudnya selesaikan masa lalu? Masa lalu itu kan sudah selesai, gimana maksudnya? Take a look around, ting 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 ting. Pada tegang gitu ya. Santai, astagfirullahaladzim. Kalau menurut aku selesaikan masa lalu tuh kadang ada beberapa orang atau ada orang yang mungkin sudah mencoba untuk membuka kesempatan pada orang baru, namun masih belum selesai dengan masa lalu. Entah itu karena trust issue, entah itu karena masalah ada hal yang harus diselesaikan misalkan gitu kan. Nah, ada orang yang posisinya kayak gitu. Kalau misalkan ngobrolin tentang itu, kayaknya aku juga agak terpancing nih, kayaknya. Oh, sedap. Masih ada sangkutan? Masih ada sangkutan? Iya, sama masa lalu. Enggak, ya masih. Aku agak terpancing untuk bercerita sedikit mungkin. Gitu. Siapa tahu bisa jadi insight juga buat teman-teman yang lagi nonton gitu kan. Sebenarnya jadi tar dulu. Ini maksudnya cerita beneran nih? Hah? Cerita beneran atau menceritakan seseorang atau menceritakan seseorang? Ada. Iya. Menceritakan seseorang, ada seseorang yang aku kenal. Berarti cerita lu kan ini maksudnya? Cerita dari aku. Oh, oke. Cerita dari aku. Bukan pengalaman atau pengalaman? Pengalaman. Nah, itu baru rame. Oke, guys. Soalnya kalau cerita orang gua nggak mau dengerin, biarin aja, nggak kenal. Ini pengalaman ya buat teman-teman yang lagi nonton, kita kupas tuntas bareng-bareng nih, bareng sama Minteng di sini ya. Jadi ada posisi di mana aku itu katanya belum selesai sama masa lalu. Kata siapa? Kata orang-orang. Oke. Melihatnya. Iya. Kan? Cuma kayak gini nih. Aku pribadi gitu kan, ingin menjawab secara serentak dan tegas di sini, anjay. Gak ada di skrip. Oke, lanjut lah. Kalau misalkan jadi cowok tuh jangan langsung nyari. Sebenarnya bebas ya, cuma banyak orang yang kadang nyari orang baru dulu baru nyelesain masa lalu. Nah, itu harus dilurusin. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa menyelesaikan dulu masa lalu, baru memulai untuk mencari kesempatan yang baru. Lebih tepatnya kayak gitu mungkin. Iya, betul. Masa lalunya selesai dulu nih, betul. Pure benar-benar selesai. Iya. Nah, sepengalaman aku nih, sebelum aku mencoba untuk membuka kesempatan baru untuk orang baru, I'm listening. Aku sudah menyelesaikan masa lalu. Jadi udah gak ada urusan lagi dengan masa lalu. Taruh dulu. Tadi ini kan cerita benar. Yang sedang Anda alami. Sedang. Nah, gimana? Sebelum saya membuka kesempatan pada orang baru. Oke. Ya. Sudah menyelesaikan dengan masa lalu. Udah beres. Nah. Oke. Ya. Masa lalu ini masa ada namanya, Bu. Salah nama ya itu, Bu. Terus kayak kena trust issue juga nih, kayak bocil-bocil kematian gitu kan. Mau memulai dengan orang baru takut gitu kayak gimana. Tapi sepengalaman aku ketika kita mencoba untuk ngasih kesempatan untuk orang baru masuk, justru banyak hal yang ternyata kok lebih better dari sebelumnya ya. Orang baru lebih better dari masa lalu. Ini happening nih yang diomongin nih. Atau cerita dulu happening sih. Hah? Yang bener ah. Tawa deh. Dia lagi ketawa kan? Nggak kelihatan, cuma ketawa kan? Iya.
Ini sebenarnya ketawa loh. Jangan dibuka. Ini yang dulu. Yang Ini yang dulu. baru. Itu yang baru. Oke. Ini udah beres, udah gua balik ya. Udah Betul. Nah, beres. itu udah beres, udah selesai. Yang ini lebih better Itu lebih better. Tapi pada awalnya pada awalnya. orang tuh nggak tahu gitu. Orang tuh semua nggak tahu Atau apa? kalau udah selesai. Oh, oke. Saya lihat, I see. Oke. Jadi orang-orang tuh taunya lu tuh masih punya masa lalu yang belum beres. Betul. Ternyata udah. Udah. Oke. Dan sudah cukup lama juga sebelum memulai membuka kesempatan pada orang baru. Hah? Udah lama? Ih, gue mulai paham nih. Adek, enggak ya? Oke. Masa lalu udah beres, sudah lama nih. Udah lama nih. Tapi orang-orang baru tahu. Baru tahu. Iya, Belum sama. tahu, Bul. Hah? Baru tahunya sama. Iya sama dong. Gimana? Gue juga baru tahu. Dulu. Yang baru nih. Terus gimana yang baru nih? Ini udah beres nih masa lalu. Masa lalu udah beres. Kan ini cara untuk membuka hati pada orang baru. Kan tadi ngomong udah pada tahu. Belum pada tahu. Ya ini maksudnya yang sekarang baru pada tahu berarti. Apanya? Bahwa masa lalu udah beres. Oh iya. Lu lagi ngasih tahu maksudnya ya? Masih tahu siapa? Ya nggak tahu. Ya ini makan kita lagi cerita. Oh, Karena kebetulan iya, materinya iya. ya kan emang kita ngobrol gini gitu kan. Mind blowing. Ngobrol kan. Dua. Terus? Terus ada poin lagi nih ya, di materi kita tentang soal percaya bahwa semua orang itu nggak sama. Hah? Kan kita lagi ngebahas tentang cara membuka hati pada orang baru nih, Ya. ya kan? Jadi trust isu biasanya bocil-bocil kematian tuh menyamaratakan setiap orang bahwa orang ini akan sama dengan masa lalunya. Sedangkan supaya kita bisa membuka hati untuk orang baru, kita harus percaya bahwa tidak semua orang itu sama. IQ jongkok ya. Bocil-bocil kematian ya. Oh kebetulan di Indonesia kan IQ. Sekarang coba masa setiap orang sama? Kan nggak mungkin. Ya kan? Mukanya aja beda, namanya aja beda. Masa kelakuan pasti beda, masa sama? Jadi trust issue itu sebetulnya lebih ke pengalihan bahasa dari males atau takut. Itu yang coba deh pikirin. Gue tuh lagi trust issue karena yang pengalaman gue kemarin gak enak banget bla bla bla. Gue takut nanti ngalamin yang sama lagi. It's stupid. Itu pemikiran bodoh. Kalau dipikir-pikir ya juga sih. Iya kan? Itu lebih ke nggak mau ngomong gue masih takut. Gue masih trauma. Itu lebih real buat didengar daripada ntar kalau gue ngalamin yang sama gimana? Emang lu tukang ramah bisa tahu? Nggak ada yang tahu. Terus kalau ternyata memang setelah kita mencoba untuk membuka pada orang baru, membuka hati pada orang baru, dan kejadian lagi seperti itu, maksudnya ada hal yang kita takutkan dan terjadi lagi itu gimana? Yang harus di reset ya itu kitanya bukan orangnya dong. Karena orang itu pasti bertindak, itu rumus standar lah, ada aksi, ada reaksi. Kalau reaksinya sama berarti aksinya juga sama. Reset dulu kitanya, kita yang salah nggak? Atau selama ini kita cuma mikir bahwa kita yang paling benar, mereka yang bangsat, kan nggak mungkin dong. Dulu gue tuh lebih sering diputusin. Tapi nggak pernah mikir semua cewek sama, dan kalaupun misalnya ketemu orang baru, pasti ntar gue diputusin lagi. Iya biarin aja. Gitu. Biarin aja. Sekarang kalau misalnya kan akhirnya juga sekarang gue udah married. Terus itu berjalan alhamdulillah oke, baik, nggak ada masalah. Kalau misalnya gue selalu mikir bahwa setiap hubungan sama, sekarang masih belum married dong. Anak udah 2, istri baru 1. Istri udah ada 1, anak baru 2. Kebalik. Jadi trust issue itu kalau menurut gue ya, tapi kalau menurut kalian memang ada ya silahkan. Cuma trust issue itu lebih ke apa ya?
Kalau kita misalnya gara-gara kejadian masa lalu terus nggak percaya ke orang baru, nggak fair banget dong. Orang baru masa disalahin? Ya kan, kalau ternyata orang barunya ini adalah seseorang yang memang nantinya bakal mengobati kepedihan di masa lalu. Sama kita di skip, siapa yang tolol? Kita. Nah, tapi kalau misalnya kita menjalani yang baru, terus ternyata ada yang mirip-mirip sama yang dulu gitu ya, kejadiannya, mungkin ada di kita problemnya. Dulu gue sering diputusin, problemnya adalah karena gue cuek. Sampai akhirnya menemukan orang yang nggak terlalu mempermasalahkan bahwa gue itu cuek. Jadi problem solve gitu loh, udah itu aja. Jadi trust issue-nya sebelah mana? Nggak ada. Kalau misalnya trust issue kayaknya dulu gue harusnya parah dong. Tiap jadi diputusin. Kasusnya diputus itu si ceweknya nyari dulu yang baru guanya ditinggalin. Selalu kayak begitu. Tapi kan awal-awal iyalah sedikit males ya. Maksudnya ntar kalau gue mulai lagi sama aja kayak begitu. Tapi dari beberapa orang, nggak banyak. Dari beberapa orang itu. Dari yang 12 itu. Kurang. Itu terlalu sedikit. Nah, dari mereka itu. Ada satu statement yang selalu sama. Lu tuh kok cuek sih, no? Itu. Itu yang pelan-pelan dirubah. Memang nggak bisa hilang banget ya. Karena ya kayak kalau orang tuh kan biasanya hubungan itu bukan hubungan ya apapun lah ya, perlu harus ngabarin on time ya kan. Telat ngabarin jadi problem, nggak ngabarin sedikit disangkanya main sama siapa segala macam. Nah kalau gue nggak kayak begitu, kadang juga nggak ngabarin. Tapi kalau ditanya gue jawab, cuma masalahnya tuh nggak ngabarin duluan gitu loh. Tapi kalau sekarang juga sama, kadang juga udah nyampe ke luar kota misalnya lagi kerja, istri gue tuh kan nunggu kabar. Tapi karena dia udah tahu gue kayak gimana, terus dia yang nanya, kamu udah sampai belum? Oh iya udah nih, tadi jam segini segala macam. Itu sebetulnya nggak usah dipanjangin juga beres. Iya kan? Yang satu nunggu kabar, yang satu lagi nggak ngabarin, ditanya duluan, terus akhirnya dijawab, kan udah beres tuh. Lebih ke situ kan. Sekarang bocil-bocil itu kan mempermasalahkan sesuatu yang harusnya kenapa nggak lu duluan aja yang nanya gitu loh. Atau pada saat nanya duluan jawabannya telat, tanya lagi kok lama, kan susah banget sih nanya aja dulu gitu loh. Nggak langsung ngejudge, oh lu ini ya, oh lu itu ya. Iya, kebanyakan orang zaman sekarang tuh kadang hal yang kayak ini dari zaman dulu ya, bocil-bocil zaman iya dari zaman dulu. Nanya tuh susah banget gitu. Jadinya tuh malah jadi overthinking sendiri. Nah itu lagi musim banget nih sekarang overthinking. Nah itu yang harus di reset. Kita overthinking itu karena orang lain apa karena kita sendiri? Tapi nyalahin orang lain. Jadi trust issue itu ke siapa? Ke orang lain apa ke kita? Kalau ke orang lain nggak apa. Setelah orang baru masa udah dapet trust issue? Ini orang baru ya, baru deket, langsung udah kita labelin, wah lu pasti bakal gini-gini lah. Kok bisa? Berarti problem tuh ada di kita, bukan ada di orang lain. Kalau misalnya kemarin masa lalu misalnya kita diselingkuhin, terus yang sekarang dapat diselingkuhin juga, ya anggap aja kebenaran kali, dapat 2 kali pasangan brengsek yang bikin kita harusnya jadi lebih aware kan gitu doang mikirnya. Ya kok harus dipersulit pakai bahasa trust issue apa segala macam. Padahal itu kita juga yang bikin. Ya emang sekarang tuh lagi musim banget kebawa sama racun dari TikTok. Anak-anak muda zaman sekarang tuh kebawa dari sana. Tapi TikTok jadi duit, TikTok jadi duit sekarang. Iya betul. Iya, jadi duit. Kalau gue mah begitu lah. Jadi ngomongin masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ya, itu nggak usah terlalu dipikirin lah. Kan kita bukan Avenger juga, nggak bisa pindah-pindah. Sini-sini aja. Betul kan? Betul. Nah, jadi gitu friends. Masalah mengenai tentang trust issue. Terus tadi sempat nyinggung juga tentang overthinking. Emang zaman sekarang itu lagi musim banget. Nah, tadi juga ada cara-cara supaya kamu bisa membuka hati buat orang baru. Betul. Caranya gampang. Gampang. Tanya ke diri sendiri. Jangan nunggu dari orang lain. Udah siap atau belum? Karena satu lagi nih, kebanyakan tuh kalau gua ngobrol ringan gitu ya bersama teman-teman yang junior, itu biasanya gini,
gue tuh takut, bukan takut, gue tuh kalau mau mulai lagi yang baru nantinya, yaitu takut terulang. Terus, sama kayak yang dulu. iya. Terus karena gue sering banget ngalamin kayak begitu, setiap gue punya pacar selalu aja diselingkuhin. Kayaknya nggak mungkin ya ada orang gitu loh, beda pasangan kejadiannya sama. Pasti ada satu sumber masalah. Masalahnya ada di siapa? Biasanya orang yang selalu ngomong masalahnya ada di luar, itu orang yang nggak pernah ngelihat ke diri sendiri, gue punya masalah nggak gitu loh. Karena dia yang selalu ngeliat keluar. Coba ngaca dulu, gue punya masalah nggak gitu loh. Kalau gue punya masalah, beresin dulu, baru bisa ke orang lain. Tapi kalau misalnya, kan nggak mungkin dong. Masa, misalnya nih ada satu orang, dia pacaran udah 10 kali. 10-10-nya diselingkuhin. Tapi yang salah, yang selingkuhnya. Kayaknya ada satu sumber yang nggak mau diomongin atau yang nggak mau diakui kan gitu. Masa iya dapat 10 brengsek? Kalaupun iya, sial banget hidupnya ya. Tapi something wrong with. Nah, iya sebetulnya kan itu biasanya. Karena gue juga ngalamin. Kenapa gue selalu diputusin? Karena gue itu terlalu cuek. Sampai akhirnya ketemu orang nih yang, ya istri gue sekarang dong, yang dia sebetulnya memang tahu lu tuh orangnya cuek ya, tapi gue nggak ambil pusing deh gitu loh. Kalaupun lu nggak ngabarin, gue yang tanya. Toh juga lu jawab, kan udah beres tuh masalahnya. Butuh jawaban lagi di mana? Nanya duluan terus dijawab. Beda sama bocil-bocil sekarang. Dia yang selalu pengen dikabarin gitu loh. Tapi dia nggak mau nanya juga. Elunya sibuk nggak? Apa nggak harus selalu dikabarin? Ini stupid kan? Malah jadi tunggu-tunggu. Iya, dua-duanya. Dua-duanya mikir aneh-aneh. Padahal yang satu lagi makan bakso, yang satu lagi tidur. Betul. Selingkuh sama bakso, sama selingkuh sama kasur. Besoknya putus tuh. Cerita ke orang-orang, cewek gua begini. Pokoknya gue nggak mau dulu, gue pengen sendirian dulu. Takut cerita keulang ke lagi. orang jelek-jelekin, tapi begitu ngomong ke pasangannya, maaf kamu terlalu baik buat aku. Oh, yes, itu banget. Kayaknya harus diganti deh kosakata para cewek tuh. Kalau mau mutusin tuh cari jangan terlalu baik gitu loh. Karena kita bersikap brengsek juga disebut bangsat. Iya sih. Begitu baik diputusin. Maaf kamu terlalu spektabi buat aku yang biasa-biasa gitu. Oke, buat teman-teman semua yang sekiranya punya masalah yang sama nih, perihal trust issue atau membuka hati pada orang baru, ataupun misalkan tentang overthinking juga, boleh langsung di komen aja di komentar di bawah. Jangan lupa buat teman-teman semua, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe kita, terus jangan lupa juga like video kita. Di-share ke teman-teman lu yang pada mikir kayak tadi yang kita obrolin ya. Kalau misalnya dikit-dikit, aduh gue trust issue segala macam, lu tanya ke temen lu punya masalah nggak gitu loh. Jangan setiap masalah dilemparin ke pihak lain. Pihak lain nggak tahu apa-apa disalahin. Lu mungkin yang salah, mungkin. Tapi kalau misalnya selalu pihak lain yang salah, ya terimain aja nasib lu kurang good berarti. Banyak berdoa lah. Tapi nggak mungkin sih, pasti ada masalah di kita itu, ya kan? Kalau gitu, gue udah dikasih kode kebanyakan ngomong katanya. Terus udah kelamaan. Oke deh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sono pamit, close.